Kemudian juga di saat Anda sedang ada musibah, Anda sedang sakit, Anda sedang diuji oleh Allah SWT, selalu berdoa. Justru selalu berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku bagaimana aku memohon kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, salillahal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Ya. Semasa dari penyakit, dari gangguan orang, minta selalu itu. Baik dunia maupun akhirat. Dalam hadis yang lain, ya, maksudnya masih terjadi ya setelah itu, 3 hari kemudian, Abbas mengatakan, aku datang lagi, mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan bagaimana aku memohon kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, mohonlah keselamatan dunia dan akhirat. Selalu minta al-afiyah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik, atau ni'matik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku memohon atau berlindung kepadamu atas lenyapnya nikmatmu. Kita sekarang lagi sakit nih. Ya Allah, ini sudah sakit nih, jangan sampai kesehatan hilang dari aku. Dia sekarang lagi proses menyorot nih, lagi turun. Ya. Kedudukannya lagi turun, hartanya. Justru dia minta, ya Allah, jangan sampai hilang nikmatmu ini dariku. Supaya Allah tetap pertahankan. Wa tahawuli afiyatik, dan berubah keselamatanmu dariku. Sehingga jadi celaka gitu. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibahnya murkahmu, wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkahanmu. Kita berdoa di saat itu, ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian teman-teman sekalian, jangan berkecil hati dan tetap yakin, ya, dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk yang kita harus lakukan, ikhtiar kita kalau kita sedang sakit, ya. Dan ketahuilah kalau seandainya kita di saat lagi sehat sering mengerjakan amal-amal soleh, ini manfaatnya besar sekali ya. Anda sering puasa Senin Kamis di saat sehat, Anda selalu sholat malam, Anda berzikir, Anda bersedekah, Anda sholat berjamaah di masjid. Semua Anda kerjakan. Di saat Anda sedang sakit, ya, maka tetap pahalanya jalan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Artinya, apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan bepergian, maka dituliskan baginya apa yang biasa ia lakukan ketika ia sedang tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makanya mumpung masih sehat, mumpung masih muda teman-teman sekalian, perbanyak amal-amal saleh. Justru sekarang waktunya. Kalau Anda kerjakan ini, Anda akan nanti panen pahala di saat Anda sedang ada masalah. Dan selalu sangka baik dengan Allah SWT dengan cara ikhtiar, berobat. Tetap ikhtiar. Dan yakin ini pasti Allah memiliki hikmah yang besar dari masalah yang sedang Anda hadapi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Likulli da'in dawa, fa'idha usiba dawa'ud da'i bari'a bi'idnillahi ta'ala." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat penyakit itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Yaqulullahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha da'ani. Aku selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Bersangka baik, ya, pada Allah. Maka aku akan beserta dia, atau selalu bersamanya. Jika dia berdoa kepada aku, maka aku akan terima, aku akan berikan. Nah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi kita bersangka baik. Kemudian juga lakukan teman-teman sekalian bersedekah. Ya, bersedekah ini kalau Anda sedang ada musibah, Anda sedang sakit. Ya. Karena kata Nabi SAW, Da'u mardhakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Ya. Dan ini sanadnya Hasan di ghairihi. Disebutkan oleh Al-Mudhir dalam Targhib Tarhib. Dan di ya, Hasan ghairi, sanadnya di Hasan ghairikan ya, oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi ini kalau Anda sedang ada musibah ataupun cobaan, termasuk di sini sedang kita bahas masalah penyakit. Baik. Sekarang teman-teman sekalian kita masuk ke bahasan kita. Dari tadi itu semua tentang masalah penyakit ya.
Doa untuk orang yang sakit saat menjenguknya. Jadi tadi sudah kita sebutkan hikmah daripada penyakit, supaya kita terima itu. Kemudian juga sudah kita sebutkan apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang sakit, ya. Poin-poinnya. Sekarang kita masuk kalau kita sedang menjenguk orang sakit. Dan ini yang menjadi bahasan kita sebenarnya dalam doa yang sedang kita bahas, ya. Namun sebelum kita masuk lagi ke doa yang kita akan bahas insyaAllah, saya akan coba sebutkan hadis Nabi SAW, hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ya, dalam kitab Al-Birri was-Silah, ya. Dan ini hadis sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman pada hari kiamat nanti, Ya bna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit tapi kau tidak pernah menjengukku. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. Maka hamba itu akan mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Kata Allah SWT, apakah kau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan, jadi orang kenalannya orang ini, ya, lagi sakit, tapi dia sengaja tidak mau menjenguknya, temannya, kerabatnya, orang tuanya, saudaranya, dan seterusnya. Maka kata Allah SWT, bukankah kau tahu bahwasanya hambaku si fulan, disebutkanlah orang yang dikenal oleh orang ini, sakit, tapi kau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Ya, dikatakan, ketahuilah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya kau menjenguknya, kau akan dapati aku ada di sisinya. Maksudnya, engkau akan mendapati apapun, ya, yang kau inginkan nanti aku akan penuhi, karena rahmatku selalu ada bersama dengan orang yang menjenguk orang sakit. Juga Abu Hurairah meriwayatkan, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, aku. Jadi satu hari Nabi SAW tanya, siapa yang puasa? Waktu itu hari puasa, hari Senin atau Kamis, ya. Kata Abu Bakar, saya atau aku. Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, aku. Ya. Lalu kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang hari ini menghadiri jenazah? Kata Abu Bakar, aku. Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, aku. Maka perawi hadis yang bernama Marwan berkata, telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, Mashtama'a hadir khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Tidak terkumpul perkara-perkara ini pada seseorang di satu hari, kecuali ia pasti masuk ke dalam surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah, ya, di jilid 1 halaman 113. Jadi di sini siapa yang hari itu puasa, ya. Kemudian di plus lagi dia, ya, menjenguk orang sakit. Nah, ini jadi saksi bahasan kita, ya. Kemudian ngantar jenazah atau sholat jenazah lah, ya. Kemudian memberi makan orang. Kalau terkumpul ini 4 hal pada diri seseorang dalam satu hari, dipastikan dia dapat jaminan surga. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 hal yang wajib bagi setiap muslim, ya, dalam hidupnya. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa syuhudul janazah, menghadiri jenazah. Wa tashmitul atish idha hamidallah. Dan menjawab orang yang bersin yang mengatakan Alhamdulillah, dia tashmit, dia mengatakan Yarhamkallah. Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan Yarhamkillah. Jadi kalau orang bersin kan andurnya mengatakan ya, Alhamdulillah. Maka yang dengar bilang Yarhamkallah. Dia kan bilang segala puji bagi Allah. Yang dengar muslim yang lain mengatakan semoga Allah merahmatimu karena kau memuji itu. Kalau laki-laki kalau Yarhamkallah, Yarhamka, ya, Yarhamkallah. Kalau perempuan Yarhamki, Yarhamkillah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Maka tentu orang yang didoakan ini yang bersin juga mengatakan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan anda petunjuk dan memperbaiki keadaan anda. Nah, ini sunnahnya. Tapi saksi bahasan kita adalah 3 hal yang tidak boleh luput dari seorang muslim. Menjenguk orang sakit, ya, mengantar atau menyaksikan jenazah, dan menjawab orang yang memuji Allah pada saat bersin. Kita masuk sekarang, apa yang harus kita lakukan kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit. Ya. Yang pertama sekarang yang harus lakukan adalah katakan sesuatu yang baik. Doa yang baik. Ya. Nanti akan kita sebutkan diantaranya di bab ke-49 ini. Doa pertama adalah kita mengatakan la ba's tahurun insyaallah. Ya. Semoga ini tidak masalah. Penyakitmu ini tidak masalah.
musibahmu itu tidak masalah. Gitu kan. Semoga sakitmu ini menjadi pembersihan dosa-dosamu insya Allah. Ini riwayatkan Imam Bukhari di jilid 10 halaman 118. Ini sesuai dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau meninggal, maka katakanlah yang baik, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sedang jenguk orang sakit, ketemu orang sedang ada musibah, menghadiri jenazah orang mati, ucapkan kalimat yang baik. Semoga insya Allah kalau lekas sembuh, tidak apa-apa, ini jadi pembersihan dosa. Ya, kalau orang meninggal, ya Allah semoga engkau maafkan kesalahannya, kasihanilah dia ya Allah. Gitu kan, terimalah amal-amal solehnya. Jadi begitu, ucapan kalimat-kalimat yang baik. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi. Hadits Ummu Salamah. Saya ulangi, kata Nabi SAW, "Idza hadartumul marida awil mayyita," kalau kalian sedang menjenguk orang sakit atau menghadiri orang yang sedang meninggal, faqulu khairan, katakan yang baik-baik. Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Kemudian jangan lupa tadi diantara kata-kata yang baik adalah tadi yang kita bilang ya, tahur, la ba's tahur insyaallah. Ini doa pertama kita di bab ke-49 halaman 131 di poin A-nya ya. Tidak mengapa, semoga sakitmu membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Dan doa ini juga bisa kita sebutkan walaupun di anak kecil ya, pada anak kecil. Kemudian doa yang kedua di situ di poin B-nya kita membaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi kalau kita bagi tiga doa ini, as'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkan penyakitmu ini. Ya, ini disebutkan ada footnote nomor 180. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan hadis ini agung sekali ya. Bagian pegang bukunya tolong dilihat di halaman 131 footnote 180 di bawah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim mengunjungi seorang yang sakit yang belum datang ajalnya, selama belum saatnya dia mati. Lalu dia membaca sebanyak 7 kali doa tadi. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Ya, perhatikan di situ lafaz akhirnya ayyashfiyaka. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ayyashfiyaki, diganti jadi kasrah ya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca, datang menjenguk seorang yang sakit, siapapun yang sedang sakit, Anda coba praktikin dan yakin dalam hati ya. Kalau Anda mau saudara Anda, kerabat Anda, sahabat Anda, saudara Anda muslim itu sembuh, maka baca 7 kali doa ini. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Kalau laki-laki, ayyashfiyaka. Kalau perempuan, 7 kali. Kata Nabi SAW, selama ajalnya belum datang, pasti Allah sembuhkan. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ini hadis yang agung sekali. Ya, dijamin oleh Nabi SAW kalau akan sembuh. Akan sembuh.